Halo, ketemu lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang di samping gue ini ada HR-V tipe E. Jadi kalau HR-V itu buat perlu kalian tahu, HR-V itu mulai dari yang tipe S, yang paling basic, ada tipe E, ada tipe SE, dan ada yang tipe RS yang varian 1500 cc turbo. Dan ini adalah varian yang di atasnya basic tapi masih di bawahnya special edition. Untuk harganya, harga OTR-nya sendiri di 395.900. Dan itu kita lagi banyak banget promonya. Warnanya Meteorite Grey, warna baru di Honda per tahun 2021. Pokoknya saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan enjoy. Oke, kita lanjut. Sekarang ini HR-V E CVT 2023 ya. Kalau kalian mungkin lihat di media atau ngelihat di data Gaikindo, memang penjualan terlaris itu kebanyakan yang di tipe SE atau yang special edition yang udah ada panoramic sunroof. Tapi ini bisa jadi opsi yang sangat yang sangat bagus buat kalian yang emang sedang mencari HR-V, karena harganya masih di bawah 400 juta. Artinya masih bisa terjangkau lah mungkin di kantong kalian. Langsung aja gue jelasin dari depan ya. Dari depan dia sama persis tampilannya seperti Honda HR-V SE, cuman yang membedakan di tipe E dia nggak ada fog lampnya. Nah ini ada housing fog lampnya doang, tapi dia nggak ada fog lampnya. Untuk lampunya udah full LED. Terus yang membedakan lagi dengan SE, betul, ini udah full LED, cuma bedanya dia desainnya. Kalau desainnya, kalau yang SE itu udah sekuensial atau yang model jalan lampunya, tapi kalau yang E masih biasa aja. Bedanya itu. Terus grillnya juga dia sewarna body. Bedanya dengan yang E, kalau yang S yang paling basic. Kalau yang masih basic itu dia warnanya, apapun warna mobilnya, grillnya warnanya hitam doff, bukan gloss. Artinya ini menjadi fitur yang satu tingkat di atas yang tipe S, artinya yang dari yang tipe basic ya. Harganya 395.900. Terus kalau kita lihat grillnya modelnya begini ya. Ini sih sempat jadi pro kontra, sempat jadi polemik karena katanya ada yang bilang kayak exhaust di rumah kalian, jadi modelnya garis-garis gitu. Tapi tetap ada chrome-nya yang ngebelah lampu seolah-olah nyatu sama lampu DRL-nya. Nah ini DRL-nya itu di atas ya, DRL di atas, sennya juga di atas. Jadi ketika nyalakan mesin, DRL nyala, tapi ketika ngesen otomatis DRL-nya mati karena digantiin lampu sennya. Terus di bawahnya lagi sedikit, ini ada grill radiator tuh model handycam gini. Terus di depan ini ada guard di depannya, jadi ngebuat mobil HR-V ini emang kelihatan sporty. Warna silver gini, diffuser depannya. Jadi lebih kelihatan sporty. Kalau handycam-nya ini yang grill radiatornya dia bukan glossy ya, warnanya lebih ke black doff. Kurang lebih gitu. Kalau dari depan berarti tadi bedanya dengan SE, pertama sennya dia belum sekuensial, terus dia belum ada fog lamp-nya, cuman ada hanya housing fog lamp. Terus selebihnya kayaknya nggak ada. Sekarang langsung ke bagian samping dari Honda HR-V E CVT. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Honda HR-V E. Pertama, tarikan garisnya ini dari depan lampu sampai ke belakang.
Ini kalau gue ingat itu dia mengingatkan waktu sama City Hatchback itu, jadi pertama kali keluar City Hatchback ini persis lu garisnya dengan City Hatchback, terus nyusul BRV, terus nyusul pula HRV model tarikan garisnya tuh dari lampu depan nyambung sampai ke lampu bagian belakang. Terus di sini juga ada side guardnya warnanya doff. Dia over fendernya ya sampai belakang ya, karena emang ciri khas sebuah SUV ya gini. Ini kebetulan compact SUV. Terus kita sekarang lanjut ke bagian velgnya. Velgnya single tone, dia warnanya gunmetal ya. Gunmetal. Ringnya ring 17, profil bannya di 2155 per 60. Artinya sebenarnya ini kalau cuman asumsi gua aja ya, sebenarnya kalau untuk Honda HR-V berarti dia lebih nyaman secara suspensi, secara bantingan, karena emang bannya, profil bannya agak tebel ya, beda dengan yang SE. Kalau SE itu cenderung emang dia kan pakai ringnya ring 18. Cuman dia lebih terlihat gagah, lebih terlihat sporty, lebih terlihat SUV banget. Ini untuk bagian depannya, sistem pengereman udah lengkap banget. Dia udah pakai disc brake, terus yang jelas udah ada ABS, ABD, VSA, Bose. Bose itu brake off-road system. Juga ada brake assist, itu udah lengkap, dan ditambah juga ada hill start assist. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk keamanan dan kenyamanan dari Honda HR-V tipe E ini ya. Kita lanjut ke sini nih, bagian tengah pintu depan. Kalau kita lihat, gue coba buka. Oh ya, dia udah smart entry, jadi kalian nggak perlu ngeluarin kunci buat ngebuka pintunya. Pokoknya cukup kalian kantongin aja. Contohnya misalkan gue kunci ya. Jadi tinggal kita kantongin aja. Kalau kita mau masuk mobil, kita hanya nge-grab pintu aja kayak gini. Maka dia juga udah kebuka juga spionnya, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur auto foldable mirror. Jadi ketika kita kunci, maka spion ngelipet, terus ketika kita buka pintu, maka spion kebuka. Dan cara nguncinya, kalau biasanya itu ada tombol di sini ya, kayak misalkan di City Hatchback itu pakai tombol kecil di sini. Kalau dia sama kayak CR-V, jadi ada ulir di atas handle pintunya, ada 3 ulir, dan ini kita sentuh aja sekali, maka dia otomatis akan ngunci tanpa kita megang kuncinya. Dan kalau mau buka tinggal gini aja, gitu. Ini contoh, coba gue buka. Nah, ini yang keren dari Honda HR-V. Sekarang pintunya sampai di cladding ininya nih, side guardnya ini, dia nutupin bagian dalam dari Honda HR-V ini. Jadi ketika kalian misalkan mobil ini habis kotor-kotoran jalanan becek, itu kan kadang kalau kita turun dari mobil atau kita naik dari mobil, kadang kaki itu suka mentok ke bagian dalam bodi mobil ya, kadang suka kotor kalau yang bodinya itu nggak nutupin bagian dalamnya. Tapi kalau ini cukup hal kecil, tapi cukup lumayan ngebantu buat kita supaya celana kita nggak kotor ketika kita naik atau turun mobil dalam keadaan mobil yang kotor. Kurang lebih gitu. Ini sennya juga udah dilengkapi dengan LED juga ya, udah ada di spionnya. Terus bedanya, sekalian gua kasih tahu ke kalian juga bedanya. Yang tipe SE dan tipe RS itu sudah dilengkapi dengan kamera lane watch atau Honda lane watch. Jadi ketika yang SE itu ada, RS juga ada. Yang E dan S itu nggak ada. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Honda HR-V. Oh ya, sedikit untuk pilar AB-nya, AB dan C-nya, dia nggak sewarna body. Dia warnanya hitam doff gini ya, dan bukan glossy, dia nggak sewarna body. Terus ke belakang ini jadi ciri khas dari sebuah HR-V. Handle pintunya dia nggak ada di sini, jadi kelihatan apa ya, seolah-olah mobil ini kayak mobil 2 pintu aja, padahal handle-nya di sini tetap mempertahankan ciri khas dari Honda HR-V generasi kedua. Jadi gini. Nah, kalau untuk desainnya sendiri emang banyak yang bilang emang kelihatan lebih sporty. Dan di belakang ini bener-bener landai banget sampai belakang. Jadi apakah di dalamnya itu kalau kita mau masuk itu emang beda ya dengan HR-V yang generasi kedua. Dia karena ininya landai banget, makanya ketika kita masuk mobil itu agak cenderung lebih nunduk, beda dengan yang generasi kedua kemarin. Kalau yang generasi kedua dia kan agak tinggi juga, dan kebetulan untuk secara dimensi ini nggak lebih tinggi dari HR-V generasi kedua. Kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Bagian belakang juga dilengkapi dengan disc brake. Fitur pengereman yang tadi gua sampaikan itu dilengkap banget, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk fitur keamanan pengeremannya. Jadi kalian bisa santai di perjalanan dan nyaman lah pasti di perjalanan bersama keluarga kalian.
Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Honda HR-V E aja yuk. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Honda HR-V tipe E ini ya. Jadi kalau dari belakang emang sama sekali nggak ada bedanya dengan yang tipe SE. Dia udah dilengkapi dengan shark fin antena, ada spoiler belakangnya, udah dilengkapi dengan high mount stop lamp, udah ada defogger belakang, dan udah ada wipernya. Dan ini yang jadi ciri khas dari Honda HR-V dari tipe S sampai di varian RS. Lampunya, ini lampunya kalau kalian tahu ini semuanya nyala loh. Lampu malamnya nyala, jadi lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu sennya LED, hanya lampu mundurnya yang masih halogen. Kurang lebih gitu. Ini ada emblem HR-V-nya, tapi dia nggak ada emblem variannya ya, atau tipenya nggak ada. Kan kalau biasanya kalau di Honda lain tuh ada kayak misalkan City Hatchback itu ada RS, ada City Hatchback RS, atau Brio deh, ada Brio Satya E, biasa gitu ada, atau S atau RS. Kalau ini nggak ada emblem untuk varian atau tipe dari HR-V-nya sendiri, jadi polosan aja. Kita lihat di bagian belakang diffusernya, terus ada 4 titik sensor parkir dan ada rear parkir kamera juga ya. Terus juga untuk di lampunya ada lampu reflektor 2 buah, terus ada diffuser warna silver. Ini menegaskan banget sebuah compact SUV jadi terlihat ganteng, jadi terlihat cool. Pokoknya kalian yang beli mobil ini udah auto ganteng, auto kece lah. Sekarang kita lihat ke bagian bagasi dari Honda HR-V. Nah ini dia, ini bagian bagasi dari Honda HR-V. Kalau kita lihat bibirnya dia rata ya dengan bagasinya. Jadi kalau kalian mau nurunin atau naikin barang itu nggak perlu repot yang harus diangkat dulu ke dalam baru diturunin. Ini tinggal langsung taruh, tinggal bisa digeser aja. Ini kelebihannya. Terus emang HR-V dari generasi kedua pun sampai sekarang masih mempertahankan ultra seat-nya. Artinya jika kalian pengen membuat kapasitas bagasi jadi lebih besar, kalian bisa lipat jok baris kedua ini supaya bagasinya jadi lebih besar. Jadi kalian bisa buat bawa barang yang lebih banyak lagi. Terus ultra seat, kita bicara ultra seat, bahwa pertama kali itu dulu Jazz itu ada ultra seat, terus HR-V generasi kedua masuk ke Indonesia itu juga disematkan dengan ultra seat. Jadi ultra seat itu apa sih? Ada utility, long, toll, and refresh mode. Jadi untuk fitur ultra seat itu hanya ada di varian Jazz dan HR-V. Dan ini kebetulan juga masih dipertahankan ya di generasi ketiga untuk ultra seatnya. Jadi sangat luar biasa, lega dan fleksibel buat kalian yang emang punya Honda HR-V. Terus untuk bagian ban serepnya, dia ban serepnya ada di sini, di bawah bagasi. Jadi kalian tinggal angkat aja kayak gini. Terus udah kelihatan deh ban serepnya, dan ban serepnya apa ya, dia full size, jadi bukan kaleng. Jadi sama dengan velg aslinya. Terus di kiri kanannya dilengkapi dengan LED di bagasinya. Terus ada satu gantungan belanjaan, toolkitnya ada di sebelah kanan di belakang kayak gini, tinggal dicopot. Nah, oke, kurang lebih gitu ya di bagian belakang dari Honda HR-V tipe E. Sekarang kita langsung ke kabin dalam dari Honda HR-V E CVT aja yuk. Dan oke, sekarang gue udah masuk ke dalam kabin Honda HR-V tipe E ini ya. Kalau gue lihat emang feel-nya masih sama dengan SE, cuma bedanya pertama kali gue masuk, bedanya ada di head unit yang jelas lebih kecil daripada varian SE ataupun RS. Karena varian SE itu udah pakai 8 inch, kalau yang E itu masih pakai 7 inch. Cuman kalau untuk fitur-fitur dari head unitnya masih sama ya, dia juga udah Apple CarPlay, udah Android Auto. Setirnya juga masih sama, yang jelas feel-nya masih sama, pengaturannya juga sama, udah teleskopik dan tilt steering. Katup-katup AC-nya masih sama, dia pakai model puter di sebelah kanan kirinya. Terus sekarang ini pengaturan AC-nya pun masih sama dengan yang SE, cuman bedanya dia nggak ada autonya. Kalau yang SE dan RS itu ada mode auto AC-nya, tapi kalau yang di E ini belum ada. Terus kalau di bedanya apalagi di sininya, di housing transmisinya, kalau yang SE itu pakai black piano ya. Kalau yang E masih Dove begini. Ini AC-nya modelnya sama persis dengan yang tipe SE. Setirnya yang gue bilang dia bisa tilt steering dan teleskopik.
Terus untuk pengaturan lampunya juga dia sama, dia udah auto ya, lampunya udah auto. Terus karena ini Honda Sensing juga, jadi udah dilengkapi dengan auto high beam juga. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa Honda HR-V ini dari mulai paling basic sampai yang tipe tertinggi, sampai yang tipe RS, itu semuanya sudah dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing. Jadi semua varian HR-V dari yang tipe S sampai yang RS itu udah dilengkapi dengan CMBS, Collision Mitigation Braking System, ada LCAS dan RDM, terus ada LCDN, terus juga ada Auto High Beam, terus ada, udah 5 itu ya, semua teknologi Honda Sensing yang fitur-fiturnya itu semuanya ada di dalam Honda HR-V dari yang varian S sampai di tipe RS. Dan ini yang tipe E, dia plafonnya warnanya beige, beda dengan yang SE yang warnanya hitam, RS juga warnanya hitam, dan dia sudah, kalau SE dan RS itu udah dilengkapi dengan ini ya, panoramic roof. Dia belum sunroof, sorry, dia masih panoramik aja, jadi nggak bisa dibuka kacanya. Jadi buat kalian yang misalkan kepikir HR-V SE dia cuma ada panoramik aja, nggak bisa dibuka, mendingan nggak usah deh. Berarti ini pilihan yang cocok buat kalian yang tipe E, karena udah sangat lengkap, udah ada pedal shiftnya, udah ada adaptive cruise control. Sorry tadi di Honda Sensing berarti ada adaptive cruise control, LCAS, ada LCDN, ada RDM, ada auto high beam dan LCDN. 6 fitur di dalam teknologi Honda Sensing. Jadi dari varian S yang paling basic sampai ke tipe RS itu semuanya sudah dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing. Untuk pengaturan joknya di semua varian, mulai dari yang paling basic tipe S sampai di RS, itu udah ada pengaturan ketinggiannya. Jadi ada 6 pengaturan, cuman dia semuanya masih manual. Ada sliding, ada reclining, dan ada head adjuster. Terus kalau untuk seat beltnya, semuanya juga udah bisa di set naik turun untuk seat beltnya ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan posisi nyaman berkendara kalian. Di bagian lampunya kita lihat apakah dia sudah bagian ininya, door visornya apakah, nah dia belum ada lampunya, beda yang tipe SE dan RS. Kalau yang SE dan RS sudah dilengkapi dengan lampu di vanity mirrornya gitu. Terus di sini lampunya sama-sama udah LED. Cuma di bagian belakang lampunya, kalau yang SE dan RS itu udah otomatis atau layar sentuh ibaratnya gitu. Jadi elektrokromatik di bagian lampu belakangnya. Tapi kalau yang E ini masih manual ya, pakai tombol untuk nyalain atau mematikan lampu kabin dari Honda HR-V. Untuk posisi kemudinya jelas sangat enak. Terus desain joknya ini ada kayak model-model sayapnya, jadi buat ngejaga badan kita ketika terjadi body roll. Ini tetap ngebuat badan kita tetap ada di posisi yang enak, enjoy gitu, kurang lebih gitu. Terus di bagian ini kaca tengahnya ini masih manual ya, belum auto dimming. Emang nggak jadi masalah, jadi semuanya emang pasti belum auto dimming kayak gini. Terus kita ke bagian belakang dari Honda HR-V E CVT aja yuk. Dan oke, sekarang gue udah ada di baris kedua dari Honda HR-V. Kalian bisa lihat legroomnya sangat lega, headroomnya masih cukup nyaman, udah dilengkapi dengan 3 headrest adjustable. Di tengahnya udah ada armrest juga untuk varian tipe E. SE juga sama, udah dilengkapi juga dengan armrest. Jadi sangat nyaman. Di sini ada kisi-kisi AC, ditambahin juga ada 2 port USB untuk ngecas. Terus di sini juga ada seat back pocketnya. Terus ada 1 cup holder, 2 speaker di belakang, 2 speaker di depan. Jadi sangat nyaman. Tapi untuk sandarannya, untuk sandaran pintu baris sandaran jok kursi kedua itu emang nggak, ini fix ya, jadi nggak bisa diatur recliningnya. Dia cuma hanya 1 step. Dan kalau dilihat posisinya emang cukup relax, udah cukup relax kok buat kalian misalkan perjalanan jauh. Sekarang kita coba ke bagian tengahnya. Kalau ke bagian tengah, gundukan ini nggak terlalu tinggi, jadi masih enak. Nah di bagian tengah ini emang kursinya pasti lebih keras dan pasti lebih tinggi dari sebelah kiri dan kanannya. Cuman kalau untuk perjalanan jauh ya agak lumayan capek.
Terus sandarannya juga ya pasti lebih keras ya daripada yang di kiri atau kanannya. Oke, kurang lebih gitu ya. Terus di sini juga ada handle pegangan kayak gini. Terus ada dua-duanya dilengkapi dengan gantungan baju di kanan kirinya. Dilengkapi juga dengan 3 seat belt, 3 point seat belt buat 3 penumpangnya. Oke, kurang lebih gitu di bagian kabin dari Honda HR-V. Sekarang kita lanjut ke bagian promo apa aja yang sedang berlaku di bulan ini. Yuk. Dan oke, ini adalah ruang mesin ya. Kalau ruang mesinnya kalau gue intip ke bawah, emang dia belum dipasangin cover di bawahnya. Jadi buat kalian yang nanti ngangkut Honda HR-V ini, kalian emang kalau perlu harus ditambahin cover penutup kolongnya itu. Terus catnya sekarang udah sewarna body. Jadi ini gue juga ngelihat dari beberapa Honda yang lain, varian-varian lain. Kalau sebelumnya sering juga di dalam kap mesinnya, di ruang mesinnya itu biasanya nggak dicat sewarna body. Tapi kali ini Honda memperbaiki kualitasnya ya. Jadi sekarang udah sewarna body, udah ada peredam, bahkan sampai di Brio sekarang udah pakai peredam kayak gini. Jadi cukup lumayan apa ya? Honda ingin memberikan yang terbaik buat para calon customer. Terus ini juga kalau untuk kapasitas mesinnya dia menggunakan 1500 cc BOHC, penggerak roda depan disalurkan ke transmisi CVT, itu dapat power maksimal di 121 PS. Jadi ini menjadi tenaga terbesar di kelasnya untuk varian compact SUV, di mana kapas mesin terbesar. Terus dia juga menggunakan CVT yang CVT with Earth Dream teknologi. Jadi dia tuh lebih irit bahan bakar, lebih bertenaga, responsif, dan tanpa hentakan. Kurang lebih gitu ya. Sekarang kita langsung masuk ke promonya. Nah, ini coba gua tutup dulu. Jadi untuk HR-V tipe E ini dibanderol dengan harga Rp395.900.000. Jadi kalau kita sekarang programnya lagi banyak banget. Pertama ada mulai DP 10%, ada bunga 0%, terus juga ada syariah juga kita bisa, terus tenor panjang sampai 8 tahun. Dan yang paling penting ini adalah gue lagi mengkampanyekan harga termurah khusus untuk pembiayaan kredit. Saya garansikan harga kami itu harga yang terbaik di Honda Tendian sendiri. Saya garansikan terbaik se-Indonesia Raya. Ini bukan main-main ya, tapi ini real. Kalian boleh langsung kontak nomor saya yang ada di bawah. Pokoknya yang paling enak misalkan sih gini. Jadi kalau kalian sudah keliling beberapa dealer, terus sudah ketemu beberapa sales, kalian didapat hitungan seperti apa, kalian merasa itu yang baik. Jadi kalau kalian sebelum menonton video ini, jangan putuskan untuk SPK dimanapun. Tonton video ini, kontak saya segera. Saya pasti akan berikan yang terbaik dari yang sudah kalian dapatkan. Kurang lebih gitu ya kita promonya. Mudah-mudahan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa membantu menambah informasi buat kalian semua yang sedang ada rencana pembelian kendaraan roda 4 khususnya untuk HR-V untuk keperluan mudik lebaran. Jangan lupa kontak nomor gua ada di bawah atau dengan teman saya Mas Rian juga ada di bawah. Untuk alamat dealer kita di Jalan Kapten Tendian nomor 8 Jakarta Selatan, persis seberang pom bensin Vivo. Kurang lebih gitu ya tentang video dari Honda HR-V tadi, segala reviewnya, terus promonya apa aja yang sedang berlaku untuk saat ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.